Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik 21 Maret 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Saudara-saudara yang terkasih, bila terjadi perdebatan antara dua kubu yang seimbang kemampuannya, tentu kita akan menyaksikan suatu perdebatan yang indah, perdebatan yang menarik. Tapi bila suatu perdebatan terjadi antara dua kubu yang dasar pengetahuannya sangat berbeda, kita malah akan disuguhi suatu pemandangan yang sangat tidak nyaman, tidak enak ditonton, tidak enak disaksikan, karena akan tampak suatu ketololan, kebodohan, kedunguan yang terlalu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berdebat dengan masyarakat di sekitarnya. Yesus berkata, bila engkau melaksanakan firman-Ku, engkau tidak akan mati selamanya. Tapi orang yang mendengar perkataan Yesus ini menganggap Yesus sudah kerasukan setan. Karena apa? Mereka cakrawalanya terfokus pada dunia yang fana ini. Mereka telah melihat sejarah bagaimana para nabi hingga Abraham telah mati. Dan mereka sangat mengagungkan Abraham, sebab mereka mengklaim sebagai anak-anak Abraham. Sehingga mereka juga bercampur kecewa karena perkataan Yesus. Bagaimana mungkin manusia akan hidup selamanya, sedangkan para nabi dan Bapak Abraham mereka kagumi telah mati. Siapa kau? Itulah pertanyaan mereka. Siapa engkau? Menunjuk kepada Yesus sehingga dapat berkata demikian. Dengan siapa engkau setarakan dirimu? Yesus yang adalah Allah yang berbicara atas nama kuasa kealahannya, atas nama Allah Bapa, berdebat dengan manusia yang cakrawala pemikirannya masih melulu dunia. Dan bagi mereka Abraham adalah yang tertinggi. Disinilah suatu perdebatan yang terlihat konyol. Bagaimana Yesus yang memberitakan kebenaran, keselamatan yang berasal dari Allah sendiri didebat oleh manusia yang cakrawalanya sangat sempit. Tapi Yesus tidak berhenti. Yesus tetap berusaha agar mereka dapat menyadari. Dan Yesus mengatakan bahwa Dia telah ada bahkan sebelum Abraham ada. Ini adalah perkataan untuk menyadarkan mereka bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Sebab yang ada sebelum semuanya ada adalah Allah. Tiada yang lain, hanya Allah lah yang awal. Yesuslah yang awal. Sebab Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Tapi perkataan Yesus yang menyatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada, bukan membuat mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan Allah. Malah mereka
mengambil batu untuk melempar Yesus. Tapi apa yang terjadi? Seketika Yesus pun menghilang. Peristiwa Yesus menghilang sebenarnya harus menjadi peringatan kepada mereka bahwa mereka telah berdebat dengan Allah sendiri. Sebab hanya Allah yang dapat melakukan itu. Yesus telah berkata kebenaran, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kabar keselamatan. Dan Yesus ingin mereka lempari, namun Yesus menghilang. Ini adalah suatu fakta bahwa mereka harusnya percaya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci kita telah melihat bagaimana kitab-kitab para nabi, bagaimana nubuat para nabi. Dan kita melalui perjanjian baru juga sudah mendapat membaca dan mendengar sabda Yesus sendiri. Kita dapat membandingkan bagaimana perbedaan antara para nabi dan Yesus yang adalah Allah. Semua kiranya kita tidak lagi seperti bangsa Yahudi yang hanya terperangkap dengan nubuat-nubuat para nabi, namun tidak memahami apa yang dinubuatkan oleh para nabi yang mereka gandrungi tentang Mesias, tentang Yesus. Mereka terpaku pada nubuat tapi tidak menerima apa yang dinubuatkan. Disinilah kita sebagai umat Allah di masa prapaskah ini kita diajak untuk menyadari agar kita yang sekarang ini dapat menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa semua pendahuluan yang dilakukan oleh para nabi terfokus pada Yesus. Dan Yesuslah puncak dari karya keselamatan Allah bagi dunia, bagi kita semua. Sebab sia-sialah kita mengikuti semua perintah yang diajarkan oleh para nabi bila Yesus Sang Juru Selamat itu tidak kita imani. Sebab Yesuslah puncak dari karya penyelamatan Allah bagi kita. Semoga di masa prapaskah ini kita semakin diarahkan, semakin menyadari untuk dengan sepenuh hati mengimani Yesus Sang Juru Selamat itu. Amin. Selamat prapaskah. Tuhan memberkati.